Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nina Anissa. Saat ini saya akan membahas tentang teknik presentasi dan negosiasi bisnis. Oke. Apa itu presentasi? Pasti kita udah sering mendengar yang namanya presentasi, bahkan sudah sering melakukannya. Dalam keseharian kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya presentasi. Apalagi sebagai tenaga pendidik atau pengajar, pasti kita melakukan presentasi hampir di setiap harinya. Lalu apa itu presentasi? Presentasi adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan suatu informasi atau gagasan yang disampaikan secara efektif, agar informasi atau gagasan tersebut dipahami oleh pendengar. Nah, kalau dalam presentasi bisnis, pastinya dilakukan untuk menyajikan pesan yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Bisa di antara rekan sejawat, dengan atasan, konsumen, pelanggan, vendor, mitra bisnis, maupun dengan pemerintah. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya presentasi untuk memperkenalkan produk baru, presentasi inovasi produk, presentasi usulan proyek baru, atau mungkin presentasi rencana ekspansi suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari presentasi. Nah, ketika kita melakukan suatu presentasi, pastinya ada tujuan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Nah, ini beberapa tujuan utama dari dilakukannya suatu presentasi. Yang pertama, yaitu pastinya untuk memberikan informasi kepada audiens atau to inform. Jadi, di sini kita memberikan suatu informasi atau pengetahuan yang kita miliki kepada audiens. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti seminar, kuliah, penyuluhan, presentasi laporan, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan itu adalah untuk mempengaruhi audiens, atau to persuade, yaitu kita membuat audiens itu untuk menerima ide kita atau membuat audiens itu melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti presentasi penjualan produk, kampanye, dan seminar motivasi. Yang selanjutnya, tujuan yang terakhir yaitu untuk menghibur audiens. Nah, contohnya seperti apa? Nah, pasti udah pada tahu ya, seperti stand up comedy, talk show, dan storytelling. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah masing-masing tujuan tersebut tentunya membutuhkan teknik dan cara penyusunan materi yang berbeda. Misalnya, presentasi yang bertujuan untuk menginformasi tentu harus memiliki struktur yang kuat agar audiens mudah mengikuti dan mengingat isi presentasi tersebut. Dan sebaliknya, dalam presentasi dengan tujuan untuk menghibur, misalnya, struktur bukanlah menjadi hal yang utama, namun cara kita menyampaikannya itu akan lebih berpengaruh, seperti intonasi nada kita, mimik muka, dan gestur tubuh. Yang ketiga adalah komponen dari presentasi. Nah, presentasi itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu presenter, yaitu orang yang melakukan presentasi. Jadi, di dalam presenter ini dibagi menjadi dua, yaitu penampilan dan keterampilan. Penampilan terdiri dari apa saja? Nah, terdiri dari penampilan wajah, tubuh, dan juga pakaian. Sementara untuk keterampilan terdiri dari gaya berbicaranya, interaksi dan komunikasi, pengaturan intonasi, ritme, tempo, dan volume. Nah, pemateri diharapkan bisa memberikan gestur tubuh yang baik ya ketika melakukan presentasi, seperti berdiri dengan bahu yang tegap, penuh percaya diri, bernapas dengan pelan dan teratur, hindari membungkuk dan bergerak berlebihan. Yang kedua adalah pesan atau isi dari presentasi, yaitu bahan yang ingin disampaikan oleh presenter kepada audiensnya. Nah, apapun metode yang digunakan dan media yang dipakai, ketersampaian isi pesan adalah hal yang utama. Jadi jangan sampai audiens sudah menikmati nih dan senang dengan presentasi kita. Namun ketika mereka ditanya, mereka tidak paham dengan isi dari presentasi kita, maka bisa saja presentasi kita dianggap gagal. Yang ketiga adalah metode dan media, yaitu
cara dan alat apa nih yang kita gunakan ketika kita melakukan presentasi. Nah, berbicara tentang alat biasanya identik dengan seperti papan tulis, atau kita juga bisa menggunakan slide PowerPoint yang menarik, alat peraga yang memudahkan audiens paham dan menikmati proses presentasi kita. Nah, yang terakhir komponennya itu adalah audiens, yaitu hadirin atau orang yang mendengarkan presentasi kita. Nah, salah satu kunci penting presentasi yaitu adalah audiens, di mana kita kan tampil di depan itu untuk memberikan presentasi untuk audiens pastinya kan. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengenal audiens. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengenal siapa audiens kita, sehingga kita bisa memberikan apa yang diinginkan oleh audiens. Jika kita tak mengenal siapa audiens kita, maka proses komunikasi yang baik tidak akan terjalin. Apabila kita mengenal audiens, kita akan lebih mudah untuk membawakan presentasi kita, dan kita bisa menentukan informasi mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak perlu. Nah, mengenal audiens bisa kita lakukan dengan cara seperti misalnya mengenal namanya, apa posisi mereka di dalam organisasi, latar belakang dari pendidikannya, atau pekerjaan mereka. Dan juga kita bisa mencari tahu apa tujuan mereka untuk mendengar presentasi kita. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari presentasi. Ya. Jadi ada beberapa jenis presentasi yang bisa kita ketahui ya. Yang pertama adalah jenis presentasi dadakan atau impromptu. Nah, jenis presentasi ini yaitu di mana presenter ditunjuk secara langsung untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Jadi biasanya presenter itu tidak punya persiapan mengenai apa yang dia sampaikan, sehingga biasanya kalimat yang dia ucapkan itu bersifat spontan. Nah, penunjukan presenter dadakan ini bisa terjadi karena presenter utamanya berhalangan hadir, sehingga dipilihlah pengganti yang dianggap mampu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya diperlukan waktu untuk berpikir dan mengolah kata-kata sehingga informasi yang disampaikan presenter menjadi sedikit terbata-bata ya. Kemudian juga tanpa adanya persiapan juga akan membuat presenter ini merasa gugup karena belum menguasai materi yang dia sampaikan. Nah, jenis presentasi yang kedua adalah presentasi naskah atau manuskrip, di mana presenter itu menyampaikan informasinya dengan membaca naskah, biasanya menggunakan teks. Ya. Ciri-cirinya yaitu minimnya kontak mata dengan audiens. Ya. Contohnya seperti penyampaian surat keputusan. Cirinya kalimat yang disampaikan itu tertata dengan baik karena sudah sesuai dengan naskah yang ada di teks. Kemudian kekurangannya juga cenderung membuat audiens merasa bosan karena bersifat monoton dan kurangnya kontak mata dengan audiens. Yang ketiga, jenis presentasi hafalan atau memoriter, di mana presenter melakukan persiapan menghafal teks yang berisi naskah yang akan disampaikan. Jenis presentasi yang keempat yaitu jenis presentasi kekinian atau extempore, di mana ini merupakan jenis presentasi yang terbaik untuk dilakukan dibandingkan jenis presentasi yang lainnya, di mana presenter itu dapat menyampaikan paparannya dengan jelas dan terinci karena materi sudah disiapkan terlebih dahulu, dan presenter dapat melakukan paparan yang detail sehingga menarik untuk didengar audiens. Namun, dibutuhkan presenter yang mempunyai wawasan yang luas terhadap materi yang dia sampaikan dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan materi presentasi. Diperlukan keahlian dan pengalaman yang cukup sehingga sulit untuk dilakukan oleh pemula. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh yang memiliki public speaking yang baik ya. Yang pertama adalah Jack Ma. Nah, pasti kita udah gak asing ya sama satu tokoh ini yang sangat menginspirasi. Jadi Jack Ma ini merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Tiongkok. Dia merupakan CEO dari Alibaba Group, yang mana Alibaba Group ini merupakan suatu perusahaan e-commerce yang terbesar di Tiongkok. Yang kemudian selanjutnya adalah Steve Jobs. Jadi Steve Jobs ini merupakan seorang tokoh pebisnis yang berasal dari Amerika Serikat. Ya, dia adalah CEO dari Apple ya. Biasa
Nah, pasti kita udah nggak asing lagi ya sama produk-produk Apple ya. Jadi beliau ini merupakan CEO-nya. Jadi kedua tokoh ini sangat menginspirasi kita dan sangat memiliki skill public speaking yang sangat baik ya. Dimana ketika mereka berbicara itu selalu menginspirasi, selalu memiliki value dalam setiap presentasinya. Jadi harapkan kita bisa belajar lebih banyak lagi dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki skill presentasi yang lebih baik untuk meningkatkan skill public speaking kita. Baik, sekian penjelasan mengenai dasar-dasar dari presentasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.